Dua kelompok warga di kawasan Kopertis, Kota Ambon, Minggu pagi terlibat tawuran. Akibatnya seorang warga tewas dan 3 lainnya terluka. Tawuran diduga karena salah paham antar pemuda. Hari pertama masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah untuk kabupaten kota yang baru memiliki calon tunggal ternyata belum mendapat respon dari partai politik. Kekeringan yang melanda desa Klampok, Grobogan, Jawa Tengah sejak 3 bulan lalu membuat warga terpaksa mengkonsumsi air sungai yang keruh dan asin. Ratusan warga dan aktivis anti nuklir berunjuk rasa di depan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Satsuman Sendai, Jepang, Minggu waktu setempat. Mereka menolak rencana pengaktifan kembali PLTN di daerah tersebut. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda dalam Bincang Pagi hari ini Senin 10 Agustus 2015, hari pertama di Minggu Kerja. Seperti biasa kami akan menyapa Anda setiap hari Senin dari 2 tempat yang berbeda. Saya dari studio Metro TV di Kedoya, sementara Zilvia Iskandar dari studio Metro Manulife. Zilvia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Leo, selamat pagi juga pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga di hari Senin ini semangat Anda kembali terisi untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Ya. Dan untuk topik yang pertama dalam Bincang Pagi, Leo, ini saya akan membahas mengenai kekeringan yang dampaknya sudah mulai terasa. Fenomena alam El Nino atau cuaca panas ekstrim ini mengancam produktivitas pertanian sehingga dapat mengganggu pasokan pangan dalam negeri khususnya beras. Namun Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa masih ada sekitar 75,5 juta ton gabah kering giling yang tersedia hingga akhir tahun. Dan Mentan ini meyakini bahwa kita tidak perlu impor beras karena seperti yang saya bilang tadi, dampak El Nino ini katanya belum berdampak pada ketahanan pangan nasional. Kemudian, tetapi ada satu hal yang perlu kita waspadai pemirsa karena faktanya ini El Nino telah mengakibatkan kekeringan, sawah menjadi kering itu di sekitar 111.000 hektar sawah pertanian dan 17.000 hektar sawah lainnya ini sudah mengalami gagal panen. Selain itu, harga sembako dan sayuran pun ini mulai mencekik masyarakat karena mulai merangkak naik. Bahkan Pulau Jawa, kemudian ada Bali, NTT, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Papua diprediksi akan mengalami kekeringan karena curah hujan sangat sedikit dan dampak El Nino ini katanya BMKG memprediksi akan menguat hingga Desember nanti. Indonesia pernah mengalami masa lalu kelam akibat El Nino. Pada tahun 1998 lalu El Nino ini mengakibatkan kekeringan masif di sawah-sawah kita sehingga pada akhirnya pemerintah harus mengimpor 5 juta ton beras. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan sekarang? Apakah kita juga harus kembali membuka keran impor dalam menghadapi dampak dari El Nino ini? Dan ini adalah ujian bagi pemerintah karena kemampuan mengantisipasi dan juga menanggulangi dampak kekeringan ini adalah ujian bagi pemerintah apakah berhasil atau tidak untuk manajemen krisisnya untuk menanggapi atau menghadapi semua ini. Inilah pemirsa yang akan kami bahas pada topik kita yang pertama dalam topik jaminan pangan aman saat paceklik kekeringan ancam stok pangan. Itu topik yang pertama. Di Bedah Editorial Media Indonesia akan membahas apa, Leo? Ya Zilvia, nanti sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saya akan membedah editorial Indonesia yang pagi ini akan mengangkat topik perombakan untuk kesolidan. Ini terkait dengan wacana yang sempat dikemukakan oleh pemerintah bahwa kemungkinan akan ada pergantian posisi menteri di dalam kabinet atau yang sering kita sebut reshuffle. Ini sudah sempat dikemukakan oleh Presiden bahwa menteri-menteri harus bekerja dengan lebih baik. Kita melihat bahwa kondisi ekonomi sekarang memang tidak menggembirakan. Kita melihat ada pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, walaupun memang masih tumbuh 4,67% di kuartal kedua, tetapi itu sebetulnya turun dibandingkan kuartal pertama yang mencapai 4,72%. Ini pun di bawah target awal pemerintah yang mencanangkan hingga sekarang bahkan masih ingin mencapai 5% untuk tahun ini. Kita melihat juga nilai tukar rupiah ada di 13.500-an
per dolar Amerika. Kita juga melihat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kita melihat ada beberapa kebijakan dari beberapa orang menteri yang bertabrakan satu sama lain, dan juga kita melihat ada beberapa menteri yang seakan-akan bergerak sendiri-sendiri. Banyak orang yang mengatakan bahwa khususnya menteri-menteri ekonomi harus memperbaiki koordinasi antara mereka. Kita juga mendengar selentingan bahwa beberapa kali upaya koordinasi ini tidak menemui hasil karena menteri-menterinya pun sering tidak datang untuk rapat koordinasi. Kita melihat bahwa memang reshuffle ini bisa menjadi jawaban kalau memang kemudian menemukan orang-orang yang tepat yang bisa berkoordinasi dengan baik, punya kapasitas yang baik. Tetapi jika tidak, maka ini pun bisa berbahaya untuk kinerja pemerintah. Satu hal yang kita harapkan adalah adanya kepastian kalau memang pemerintah ingin, presiden ingin mereshuffle kabinetnya, lakukanlah, dan kalau memang tidak, harus meningkatkan koordinasi. Jangan kemudian pasar, kemudian juga masyarakat menanti-nanti sebetulnya akan ada reshuffle atau tidak. Itu nanti akan dibahas dalam Bedah Editorial Indonesia sekitar pukul 7, dan Anda juga bisa berinteraksi lewat telepon pemirsa di 02158322 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum Zilvia akan memulai perbincangan Kas Bincang Pagi, kami akan kembali sajikan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Pemirsa, puluhan warga menggalang tanda tangan menolak penundaan Pilkada Surabaya. Masa menilai penundaan Pilkada akan menghambat pembangunan kota Surabaya. Dari kalangan manapun tidak ada membatasi. Anda dari mana? Silakan Anda menandatangani petisi ini. Silakan Anda. Mari saudara-saudara itu semua, ayo bersemangat Surabaya sebagai kota yang tunjukkan petisi. Aksi penggalangan tanda tangan pada sebuah kain sepanjang 100 meter sebagai aksi menolak penundaan Pilkada Kota Surabaya dilakukan warga di Taman Bungkul. Masa juga membawa spanduk bertuliskan "Usir begal politik dari Pilkada Surabaya". Menurut warga Surabaya yang ikut membubuhkan tanda tangan, penundaan Pilkada akan berdampak besar pada pembangunan Kota Surabaya. Kain yang sudah ditandatangani warga ini akan dikirimkan ke Presiden, KPU Pusat, dan Bawaslu sebagai bukti warga Surabaya menghendaki Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2015. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa daerah yang hanya memiliki calon tunggal, pemilihan umumnya akan benar-benar ditunda pada tahun 2017. Untuk itu, KPU berharap waktu perpanjangan yang dimiliki oleh partai politik ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar partai politik dapat mengusung calon dalam pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam kunjungannya ke Pacitan, Jawa Timur, Minggu malam. Pacitan adalah salah satu daerah yang hanya memiliki calon tunggal di pilkada. Husni mengatakan KPU telah memperpanjang waktu pendaftaran bagi daerah yang memiliki calon tunggal. Namun jika dalam masa perpanjangan itu tetap hanya ada satu pasangan calon, maka KPU memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada daerah tersebut hingga tahun 2017 mendatang. Husni menambahkan bahwa opsi terkait Perpu untuk menyelesaikan masalah calon tunggal bukan menjadi kewenangan penyelenggaraan pemilu, melainkan pemerintah dan DPR RI. Kami meminta KPU di kabupaten kota ini tetap memfasilitasi proses pendaftaran secara optimal, hadir dari pagi sampai sore, kemudian apabila tidak ada yang mendaftar berarti tugas kami telah selesai. Pemirsa, Koalisi Bali Mandara atau KBM akan menggodok paket calon wali kota dan wakil wali kota baru pasca mundurnya pasangan Iketut Suwandi dan Imade Arjaya. Ketua Koalisi Bali Mandara, Imade Mudarta, mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota baru untuk berlaga di Pilkada Denpasar. Menurut Mudarta, mundurnya pasangan Suwandi dan Arjaya di luar dugaan partai pengusung. Pasalnya, Koalisi Bali Mandara menilai pasangan Suwandi dan Arjaya dinilai mampu bersaing dengan pasangan calon petahana. Mudarta berharap KPU Denpasar dapat memberikan kelonggaran waktu hingga pasangan baru didaftarkan sehingga Pilkada Denpasar tidak ditunda.
Sebelumnya pasangan yang diusung Koalisi Bali Mandara, Iketut Suwandi dan Imade Arjaya menyatakan mundur dari kontestasi pilkada pada hari Jumat lalu. Saya tanya teman-teman, dia bilang Dan bahasa. kami memang di Denpasar memiliki beberapa stok calon yang ikut fit and proper test ketika kami adakan tempoh hari. Ada calon wakil wali kota yang siap maju, yaitu Agung Susito, ada juga Bayang Wandoro, ada juga Agung Sunastri. Ya. Sementara Imade Arjaya yang kemarin kami usung sebagai wakil wali kota naik kelas, ya, naik tahta menjadi calon wali kota. Ini yang sedang kami bahas di internal Koalisi Bali Mandara. Ya pemirsa, Sylvia Iskandar akan segera memulai perbincangan khas Bincang Pagi ini. Sylvia, silakan. Baik, terima kasih Leo. Saya akan langsung memanggil satu persatu narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV Manulife. Yang pertama adalah Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu. Pak Wahyu, silakan bergabung di sini. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Dan yang kedua adalah anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Demokrat dengan Herman Hairun. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Silakan Pak. Apa kabar? Baik. Dan yang ketiga adalah pengamat ekonomi Abdul Rahman Farizi. Selamat pagi. Pak Abdul, silakan. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Pemirsa, kami akan segera kembali membahas Bincang Pagi, tapi kita sebelum itu jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.